wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar jangan tegang. Malam-malam ngambil kuaci, hujan badai beli bakso aci. Sudah waktunya MC beraksi, ayo fokus pembentukan pengurus PPMN Provinsi. Keren. Silakan Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Penulis dan Motivator Ibu Nur Badriah MPD, yang kami hormati seluruh pengurus PPMN Pusat, Bapak Ibu calon pengurus wilayah dan daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susunan acara pengukuhan pengurus Perkumpulan Penulis dan Motivator Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu 19 Maret 2020. Satu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk on kamera. Selanjutnya yaitu doa yang akan dihalifahi oleh Bapak Muslimin SPD. Kepada Bapak disilakan. Pembentukan pengurus PPMN Sumatera Selatan. Marilah kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan dan agama, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam akan saya pandu doanya pada malam hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Wahai pencipta yang maha menciptakan, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan syukur keindahan anugerahmu, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Ya Alimu ya Rasyid, wahai pencipta yang maha mengetahui dan maha cerdas, anugerahilah kami ilmu, pengetahuan, dan informasi yang dapat meraih keberkahan dan ridhamu, bukan ilmu yang dapat merendahkan, membodohi, melukai, dan menyakitkan antar sesama hambamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pembentukan pengurus PPMN Sumatera Selatan sebagai simbol berkat dan cinta kami kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan jadikan komunitas penggerak dan penggerakan, serta hebat dan menghebatkan. Ya Ghafar, ya Ghafur, wahai pencipta yang maha mengampuni, ampunilah salah khilaf dan dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, betapapun besarnya dosa kami di lautan pengampunan-Mu yang agung kiranya tak berarti. Hanya kepadamu kami memohon ampun. Hanya Engkau yang mengampuni. Apabila Engkau tutup pintu pengampunan-Mu, ke pintu mana kami akan mengetuk? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sekapur Siri dari Ketua Penyelenggara
yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Erpita, SPD MPD. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Badriah, Ketua Umum PPMN Pusat. Yang kami hormati para pengurus pusat yang sempat hadir di ruangan ini. Dan yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di ruangan ini, tamu undangan maupun anggota PPMN Sulsel. Terima kasih kami ucapkan atas berkenannya mengikuti acara rapat pembentukan pengurus PPMN Sumatera Selatan malam ini. Puji syukur sudah pasti kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, maka pada malam ini acara yang sudah digadang-gadangkan, acara yang kami tunggu-tunggu untuk wilayah Sumsel bisa terlaksana, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Dan tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang memperkenalkan ilmu pengetahuan alam yang penuh berilmu pengetahuan kepada kita semua. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Ketum berserta pengurus pusat. Awalnya kami melihat postingan ya dari Ibu Ketum di Facebook PPMN. Ini adalah satu tanda tanya besar. Saya ikuti terus postingan, lalu muncul postingan Pak Teddy ya. Saya cek perkumpulan penulis motivator nasional. Saya masih mikir nih, apa ini ya, kan? Kemudian akhirnya saya beranikan diri. Saya juga ikut Twibbon ya, seperti teman-teman. Tapi masih dalam tanda tanya, masih bingung ya, apa gitu kan? Tapi alhamdulillah waktu virtual pertama itu Ibu Ketum sudah menjelaskan tentang apa itu PPMN, dan mungkin nanti akan diulang kembali ya pada kesempatan ini. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang PPMN dulu, tetapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah betapa di Sumsel ini teman-teman sangat bersemangat ya. Mereka sangat antusias. Kenapa? Karena kita tahu ini bukan organisasi profesi. Pertama kali saya bicara dengan teman-teman, kalau ingin mengajak mereka bergabung, mereka tanya dulu, ini organisasi profesi? Bukan, tenang. Ini bukan organisasi profesi, ini anggotanya bebas, elemen asalkan mereka yang mau bergerak, mau menggerakkan. Mereka yang hebat tapi mau menghebatkan. Dua kalimat itu menjadi garis besar bagi kami untuk berharap pada organisasi PPM ini. Sehingga waktu ada di grup besar, itu grup provinsi sudah ada semua. Ini Sumsel gimana ya? Saya nggak tahu nih. Kenapa? Karena pentolannya sudah pada duduk di pengurus pusat semua nih Sumsel. Saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya bentuklah grup WA. Karena saya lihat di grup besar itu banyak juga ya Sumsel. Cuma mungkin karena kita belum saling kenal ya. Akhirnya kan beranikan diri bikin grup WA, mengundang. Alhamdulillah di awal-awal itu sudah ada yang bergabung di grup WA. Kemudian gebiarnya ada di grup itu adalah provinsi ini, provinsi itu. Aduh. Lalu kami pun mulai berbicara di grup, saling memperkenalkan diri. Kami cuma segelintir waktu itu. Ada sekitar 13 orang atau 15 orang ya, yang pertama itu. Akhirnya kita saling memberanikan diri untuk mengisi. Tapi untuk mengisi posisi ketua nggak ada yang berani tuh. Semuanya pada ngambil bagian ini, seksi ini. Semuanya sudah terisi, tapi ketua itu nggak diisi. Saya juga nggak mau ngisi. Tapi teman akhirnya mengisikan sendiri aja. Pokoknya ini nama ini, saya ini, sini ya sudahlah. Akhirnya kita sepakat. Pada tanggal 14 Maret, Senin kemarin itu, minggu kemarin kami sudah rapat dan alhamdulillah sudah terbentuklah draft pengurus Provinsi Sumsel. Itu baru draft untuk pengurus PPM wilayah Sumatera Selatan. Dan beberapa teman-teman yang hadir waktu itu
perwakilan dari beberapa kabupaten. Tidak semualah, baru beberapa kabupaten, kalau nggak salah ada 5, ada perwakilan 5. Dan dengan untung pula, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang perwakilan kabupaten ini mau didaulat untuk jadi ketua daerah. Kami hanya memberi waktu 2 hari. 2 hari kita rapat lagi, kita minta kepada calon-calon ketua daerah sudah punya pengurusnya. Kita pengurus inti dulu. Walaupun dengan segala usaha dan sebagaimanapun, ketika rapat kedua pada tanggal 16 Maret, hanya 2 hari waktu, alhamdulillah sudah terbentuk di 4 kabupaten yang sudah utuh. Satunya aku masih kurang, tapi tidak apa-apa, kita semangat. Ayo, besok pagi kalau bisa lengkapi. Alhamdulillah, akhirnya aku pun lengkap. Jadi sudah ada 5 kabupaten. Nah, kalau sudah 5 kabupaten kita sudah agak lega, kita juga ada semangat, kita akan mengajukan diri. Kita akan mengadakan rapat virtual dengan pimpinan pusat, dengan pengurus pusat. Kalau kemarin saya nggak berani, kita belum ada gambaran. Setelah 5 kabupaten terbentuk, semangat kita itu membara. Ayo teman-teman tuh semuanya bersemangat, alhamdulillah, saling mendukung. Saya sangat salut dengan kerja keras teman-teman di Sumsel. Terbukti tadi malam, ketika Pak Muslimin bertanya, Bu, Kota Palembang gimana? Belum ada ya Uni pengurusnya? Itu dia Pak Muslimin. Kemarin rencana Pak Muslimin masih dijadikan ketua. Aduh, kalau perlu dikondisikan. Semalam-malam hari akhirnya pengurus untuk Kota Palembang pun terbentuk. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa mengadakan di 6 kabupaten. Jadi begitu berat perjuangan dalam waktu singkat, kerja keras teman-teman, bujuk sana, bujuk sini, rayu. Saya tahu sekali kerja kerasnya itu. Saya sangat menghargai itu. Saya bangga dengan teman-teman di Sumsel, dengan kerja kerasnya itu. Mampu dalam waktu tidak sampai seminggu, kami untuk 6 kabupaten, alhamdulillah sudah terbentuk. Makanya kami beranikan diri untuk mengisi jadwal yang ditawarkan oleh pengurus pusat untuk pengukuhan. Kalau sebelumnya kami belum berani, tapi alhamdulillah dengan pada kesempatan ini, untuk teman-teman ya yang masih bertanya-tanya tentang PPMN, nanti akan langsung dapat informasi dari ketum sendiri. Nah, pada kesempatan ini, sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menyampaikan draft kepengurusan kami di Sumsel. Harapan saya pribadi dan harapan organisasi tertumpang kuat di pundak Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya dengan kerjasama, kekeluargaan, dan keikhlasan di antara kita, insya Allah organisasi kita ini akan bisa besar ke depannya. Itu pun harapan kita semua. Demikian saja sambutan dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengukuhan pengurus wilayah dan daerah dilanjutkan dengan pemaparan visi, misi, dan program kerja oleh Ketua Umum Pengurus Perkumpulan dan Motivator Nasional yang akan disampaikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Nurbadriah MPD. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang melihat sahabat-sahabat yang hebat dan selalu bergerak ada di forum ini. Terima kasih tak terhingga kepada Uni EVI yang sudah luar biasa menginisiasi sehingga terbentuknya
PPMN tingkat wilayah sampai daerah di kabupaten kota ya Kak ya, kabupaten kota seluruh provinsi Sumatera Selatan. Keren banget pokoknya ya. Luar biasa. Di situ banyak sosok-sosok hebat nih Pak Wahid nih. Ini luar biasa juga penghormatan kepada Pak Wahid yang selalu setia mendampingi virtual kita ya. Assalamualaikum Ibu. Luar biasa. Sepertinya kayaknya penasaran banget ya, apa sih PPMN ini? Penasaran Bu, iya. Penasaran sampai setiap malam diikuti itu ya, pengukuhan PPMN di mana-mana. Semalam kita ada di mana Pak Wahid? Gorontalo. Sekarang ada di Sumatera Selatan. Iya. Pak Wahid yang ada di hadapan kita ini memang orang-orang hebat sejak tahun 2017 kita bersama. Jadi ini saja karena lewat virtual kita bisa tersenyum ya. Tetapi kalau kita bertemu langsung itu air mata Uni Evi, Kak Hujai, Eka, Bunda Nur Hayati itu pasti meleleh semua itu kalau udah ketemu secara langsung. Kalau masih seperti ini masih bisa ditahan-tahan dulu ya. Tapi kalau ketemu langsung gitu kita sudah tidak bisa dibendung lagi. Itulah kita Pak Wahid. Sahabat PPMN Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk membentuk PPMN. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin ini terjadi apabila Allah tidak memberikan izin. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang yang baik di dalam wadah yang baik tentunya. Amin ya, amin. Amin, amin. Nah, PPMN sebelum saya kukuhkan, saya jelaskan sekilas dulu apa itu PPMN. Kemudian nanti visi misi disampaikan oleh Kak Hujai. Setelah dibacakan visi misi oleh Kak Hujai, salah satu tim dari PPMN Pusat, saya akan kukuhkan semua pengurus yang ada di Sumatera Selatan. Di sini sudah hadir di forum kita ada 40 orang. Teman-teman, sahabat Provinsi Sumatera Selatan, PPMN adalah pengurus PPMN adalah perkumpulan penulis dan motivator nasional. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Kalau PPMN itu bukan organisasi profesi. Hal ini muncul karena membaca permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Indonesia yang sangat minim akan kemauan untuk membaca, kemauan untuk berliterasi, itulah yang kita sikapi. Ternyata guru bukan satu-satunya pelaku utama di dalam pendidikan. Justru pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jika guru terus-terusan menggembar-gemborkan literasi tetapi hasilnya juga tidak sebegitu wah, maka kita tidak boleh bertumpu di dalam satu pintu itu. Tidak boleh bertumpu pada sosok guru saja. Karenanya kita harus libatkan semua orang untuk menggaungkan literasi. Literasi adalah fondasi keberadaban sebuah negeri. Tanpa literasi, mustahil negeri itu akan beradab. Tingginya tingkat kriminalitas, tingginya tingkat kurangnya tingkat kebijaksanaan, kurangnya tingkat kesejahteraan, itu pun tergantung pada literasi. Karenanya membaca dari permasalahan tersebut, kami tim pusat PPMN berinisiasi membentuk sebuah perkumpulan meningkatkan literasi dengan merangkul semua elemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar kata Uni Evi tadi, banyak orang-orang yang ingin bergerak dan ingin menggerakkan, tetapi bingung kalau berurusan dengan organisasi profesi. Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar masyarakat Indonesia masih
masih yang namanya apa ya, dibilang masih tabu kalau mendengar organisasi lain selain salah satu organisasi profesi tersebut. Jadi karena rasa ketakutan, takut ditekan, takut diasingkan, makanya lebih baik memilih diam. Nah, dari membaca itu juga, maka tim pusat dari PPMN menyikapi itu. Kemudian setelah berbincang dengan Pak Anies Baswedan di bulan Desember kalau nggak salah, Desember. Beliau menyampaikan literasi Indonesia memang sangat rendah. Karenanya dibutuh orang-orang yang seperti kita, mau bergerak menggerakkan, mau hebat menghebatkan. Kemudian setelah berbincang-bincang lama dengan beliau, khusus itu di Balai Kota, saya diajak berkeliling di Jaki. Jaki itu TV-nya Jakarta, gitu ya. Katanya begini, menciptakan smart city itu sulit. Menciptakan smart city itu sulit, tetapi lebih sulit lagi menciptakan smart citizen. Nah, begitu. Jadi memang Indonesia ini citizennya itu nggak tahu, tapi sok tahu. Taunya sedikit, tapi berbicaranya berkoar-koarnya banyak, begitu ya. Sehingga hoax-hoax itu bertebaran di mana-mana, begitu. Nah, ini yang kita sikapi. Jadi ketika kita melihat Jaki di samping saya, sebelah kiri saya Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, di sebelah kanan saya Bapak Gubernur DKI, di sebelah sebelahnya Pak Anies Baswedan itu ada orang dari Bispar. Kemudian di sebelahnya Pak Wakil Wali Kota ada asistennya Pak Anies Baswedan. Luar biasa, saya dikelilingi orang-orang hebat saat itu dan saya pun merasa hebat. Jadi disitulah kami berniat, saya harus mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Kalau selama ini kita hanya sebagai penonton, penggembira pendidikan, sekarang kita harus berhenti. Kita harus terlibat langsung dalam meningkatkan dunia pendidikan. Tidak usah nunggu diapresiasi, tapi kita terus bergerak menggapai prestasi. Tidak usah menunggu diberi kursi, tetapi kita harus berdiri, berlari, bahkan menggerakkan seluruh elemen untuk meningkatkan literasi dan komunikasi. Jadi itu dasar dari PPMN. Karenanya nanti melalui penulis-penulis ini, kita memotivasi semua orang untuk terus menulis, meningkatkan pendidikan Indonesia. Kita tidak boleh tinggal diam. Apabila kita tidak mampu berhadapan langsung dengan pemangku kebijakan, kita bisa melalui tulisan. Apabila kita sudah dalam sebuah perkumpulan yang ber-SK kementerian, secara otomatis apa yang kita ungkapkan pun tertata dan penuh etika. Kita tunjukkan kalau kita adalah kaum-kaum cendekia yang peduli terhadap pendidikan dan mampu membantu meningkatkan pendidikan dengan cara penuturan baik lisan maupun tulisan. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memang tugas kita. Jadi itu sahabat PPMN, saya ingin bukan sekadar janji, tapi saya ingin membuktikan. Dan saya juga ingin teman-teman bergerak selama pandemi ini, tetap bergerak, selalu bergerak, terus dari Sumatera Selatan menjadi narasumber daerah lain, provinsi lain menjadi narasumber di Sumatera Selatan, begitu selanjutnya selama pandemi. Sehingga akhirnya nanti ketika pandemi selesai, kita bisa langsung tatap muka, berkunjung ke wilayah-wilayah tersebut. Menjelajah dunia bukan wacana, itu pasti. Karena apa? Karena kita, coba dilihat saja, tidak perlu dibayangkan, dilihat saja, di grup kita sebegitu banyak orang yang mau masuk grup menjelajah dunia bukan wacana. Itu artinya begitu banyak cendekia yang memang peduli terhadap pendidikan tapi tidak punya celah untuk masuk. Tidak usah nunggu dipanggil kementerian, kita bisa bergerak. Tidak usah nunggu diundang langsung oleh presiden, kita bisa mendatangkan presiden. Ingat, semua tidak ada yang tidak mungkin jika kita yakin. Semua tidak ada yang tidak bisa
jika kita sudah terbiasa. Begitu teman-teman, intinya saya ingin menciptakan, kami ingin menciptakan pojok-pojok literasi di bandara, di pusat keramaian, di setiap provinsi. Itu tujuan utama. Kemudian di sana ada rak-rak buku yang isinya buku-buku tulisan kita semua. Sehingga ketika orang lain ingin terbang kemana, ada delay, yang dibuka buku PPMN. Isinya memotivasi. Motivasi itu banyak loh. Ada yang memotivasi berupa quote-quote saja. Kalau nggak mampu menulis tulisan yang banyak, quote-quote saja. Motivasi, kemudian ada gambar-gambar kartun atau gambar-gambar apa yang meningkatkan emosional ke arah positif, berpandangan positif. Dari hal-hal yang kecil yang suka kita alami setiap hari, itu bisa menjadi sumber ide kita. Kemudian kita saling mengapresiasi. Yang dari Sumatera Selatan bisa mengundang yang dari NTT. Kemudian yang dari NTT bisa menjadi motivator. Ingat, kalau mau mencari uang bukan di PPMN. Betul kata Uni Evi. Di sini tempatnya orang-orang yang ikhlas bergerak dan berakan. Tetapi Allah kan tidak tidur. Allah tidak akan tidur. Jika kita punya kunci untuk mencerdaskan orang banyak, Allah punya 1000 kunci untuk membuat kita semakin cerdas. Jika kita punya kunci untuk menghebatkan orang banyak, Allah memiliki 1.000.000 kunci untuk menjadikan kita lebih hebat. Yakin itu. Intinya PPMN akan menjadi sosok komunitas yang luar biasa yang akan menggema di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa rangkul semua pejabat-pejabat negeri, jadikan penasihat di provinsi atau di wilayah masing-masing. Rangkul, apresiasi mereka, kita angkat nama mereka, kita hadirkan dalam setiap pertemuan. Nanti akan ada podcast-podcast dari PPMN, dan podcast-podcast itu kita hadirkan para pejabat negeri. Ya, nanti kita hadirkan gubernur DKI, kemudian gubernur kota provinsi lain, wali kota lain, bupati kabupaten lain, kita hadirkan di situ, dan kita lah aktif. Itu saja. Nanti akan lebih jelasnya apabila ada tanya jawab, apa sih kalau saya jadi kalau penulis saja seperti gimana? Atau nanti pelatihannya pelatihan menulis saja? Tidak. Di PPMN tidak ada lagi pelatihan menulis. Semua pelatihan berbasis motivasi, budaya, kemudian kebijakan-kebijakan, tetapi outputnya tetap tulisan. Jadi kalau tahun 2017 itu pelatihan menulis, bagaimana menulis sebuah buku, kalau sekarang sudah tidak, karena isinya sudah penulis semua. Tidak mungkin ada orang yang bergabung di sini kalau bukan penulis. Orang sudah jelas di situ, perkumpulan penulis dan motivator nasional. Ya enggak? Jadi yang ada di sini memang betul-betul sudah menjadi penulis. Jadi kalau kita memberi pelatihan penulis, jadi diketawain oleh teman-teman yang ada di sini. Apaan sih katanya? Capek deh. Kan kita mau yang lain lagi. Udah bosen kayak gitu. Ya enggak? Nah, cuma Uni bedanya sekarang nih, kita mengajar, kita menulisnya sudah mulai terarah nih. Nanti dari Google Indonesia langsung datang melatih kita. Terutama yang dilatih adalah pengurus-pengurus wilayah dan daerah dulu. Pengurus wilayah dan daerah aja lebih dari 250 loh. Kemarin ada yang mau masuk ke grup menjelajah sudah nggak bisa karena sudah 256 dengan admin 257. Berapa, Cah? Ya kan? Jadi nanti artinya pengurus-pengurus dulu yang diberikan ilmu oleh Google, gimana caranya supaya menulis itu menarik, kemudian membudaya, kemudian menulisnya itu tulisannya ringan tetapi berkualitas. Semakin banyak yang membaca tulisan kita, kan kalau di FB kan yang like kita banyak tuh nih, ada ratusan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau yang like banyak itu uangnya juga kita dapat uang. Meskipun kita tidak tidak menuntut untuk dapat uang di PPMN, tetapi ada ke arah sana kita.
Karena kita bersepakat nanti PPMN itu punya anak asuh. Kita cari anak putus sekolah. Setiap kita itu harus punya 20 anak putus sekolah yang punya potensi. Kita ajarkan menulis, kita latih, kemudian kita masukkan ke web agar tulisan-tulisan mereka dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian uang-uang yang dari pembaca, kita nggak mikirin dari mana uang itu urusan marketnya. Kita nggak usah mikirin siapa yang akan melatih kita, itu urusan orang Google. Kita juga nggak mikirin bagaimana webnya, itu urusan orang media. Direktur Radar Banten sudah ada di sama kita. Kemudian kalau kita ingin berkumpul di Jakarta, kita ingin pakai tempat, kemudian kita makan minum, hotel sudah dibiayai sana, itu bukan urusan kita juga, itu udah urusannya Mas Chosin. Itu asisten pribadinya, staf khususnya Pak Anies Baswedan. Jadi urusan kita itu hanya mau menularkan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Itu saja. Jadi nanti nggak usah mikirin uang kita mana, Bu Nurbat, betul mana uang kita, nggak usah mikirin. Kita niatkan saja, kita doakan saja keinginan kita ini terwujud nyata. Yang penting tugas kita sekarang adalah merangkul teman-teman yang hebat-hebat ini untuk menjadi narasumber. Kita saling silang. Kemudian sudah banyak anggota itu kita cari komunitas anak-anak yang putus sekolah, kita cerdaskan juga. Kemudian nanti kalau pandeminya sudah berakhir, kita tinggal kumpul di Jakarta, tempat hotel makan, bukan hotel sih ya, tempat kegiatan intinya. Tempat kegiatan beliau-beliau yang membiayai. Nah, harapannya sih saya inginnya pakainya taman mini misalnya. Di sana ada seperti barak begitu, dan itu nanti kita paling minta diskon nih. Kan kita biasa bayar sendiri tuh nih hotel. Nah, nanti juga bayar sendiri, cuma nanti kita minta karena ini salah satu penanggung jawab PPMN ini adalah orang DKI yang punya DKI, kita minta mereka minta diskon ke hotel atau barang tersebut supaya kita bisa 50%-nya nih. Seperti itu. Itu sih. Bismillahirrahmanirrahim aja. Semoga semua terlaksana. Semoga niat baik kita untuk merekrut anak-anak putus sekolah. Coba bayangkan jika nanti di setiap provinsi ada anak-anak yang diwisuda, itu anak asuh kita. Luar biasa. Ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang akan mendoakan kita. Itu aja sih keinginannya. Kalau masalah materi sepertinya memang nggak ada ujungnya, akan habis begitu saja. Tetapi kalau kita saling mencerdaskan, ya mudah-mudahan Allah memudahkan itu. Itu teman-teman untuk visi dan misi Kak Hujai yang akan membacakan. Tapi saya kukuhkan dulu saja ya, sekalian berbicara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh ribuan malaikat Rasulullah SAW juga, kita kukuhkan pengurus wilayah dan daerah Sumatera Selatan untuk hebat menghebatkan dan bergerak menggerakkan. Mari bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini kita adalah orang hebat yang mampu menghebatkan dan siap bergerak menggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Kak Hujai memaparkan visi dan misi. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat menghebatkan, salam bergerak siap menggerakkan ya dari PPMN Pusat. Baik, untuk meneruskan dari Ketua Umum, saya screen dulu tentang visi misi dari PPMN Pusat.
nanti kita lebih terarah dalam memprogramkan ya rangkaian program-program yang Ibu hebat, anggota PPMN. Jadi kita akan melihat dulu seperti apa sebenarnya konsep pengurus pusat untuk PPMN ini ya. Jadi kita lihat dari profilnya dulu ya, jadi supaya kita nggak gagal paham. Jadi sebenarnya PPMN itu apa sih ya. Jadi nama komunitas kita udah jelas, Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional. Jadi sudah dijelaskan tadi, intinya di sini kita nggak lagi banyak belajar nulis karena yang berkumpul ini penulis gitu ya. Tapi arahnya mungkin pengembangan dan penguatan ya. Jadi akte pendiriannya ini kemarin sudah ada kita. Nanti tapi kita ya. Lalu sekretariatnya Metro Villa D 16 nomor 6 Cilegon, Banten. Lalu latar belakang komunitas ini sebenarnya adalah untuk memberikan wadah berkreasi ya dan berinovasi ya para cendekia dalam meningkatkan kompetensi melalui public speaking dan cipta karya berskala nasional. Karenanya kita bukan orfrop ya, tapi semua elemen bisa ada di dalam komunitas ini. Bentuk komunitas kita adalah kumpulan meratakan semua elemen masyarakat yang peduli terhadap perkembangan dunia pendidikan dan bersedia bergerak menggerakkan serta siap menjadi hebat menghebatkan. Lalu visi misi ya. Nah, visi misi kita adalah untuk intinya mencipta dan menjaring para penulis ya. Jadi baik yang pemula, amatir maupun profesional, ya. Jadi mencipta dan menjaring maksudnya di situ tadi. Jadi kita tidak lagi berkutat pada bagaimana menulis, tetapi kita sudah pada tahap untuk menciptakan. Ya, jadi bukan menumbuhkan, tapi menciptakan, ya. Lalu menjaring generasi misinya dengan visi itu, maka kita berupaya melalui penjaringan generasi penulis dan motivator ya, baik melalui media offline dan online, lalu menumbuhkan interaksi di kalangan penulis dan motivator. Jadi mengembangkan project writing, juga mengaktifkan public speaking ya melalui event nasional dan internasional. Jadi kalau kita pakai bahasa misinya menumbuhkan, artinya bahwa memang nanti yang diharapkan dari kepengurusan pusat terhadap rekan-rekan yang ada di daerah itu nanti terbiasa ya untuk memiliki budaya saling berkoordinasi, saling dukung, saling memberikan input yang membangun ya. Sehingga kita menjadi satu komunitas yang benar-benar solid. Lalu struktur pengurusan kita sebagaimana di awal sudah dikenalkan ya, jadi ada penasehat kita Bapak Muhammad Fauzin Amirullah dan beberapa pengurus lain yang juga kita bawa ke sini ya. Dan ada dari pengawas kemarin ya, kita libatkan ada juga Bapak Muhammad Kozin, lalu ada Bapak Andi Wijaya, serta Bapak Masyudi, serta berikutnya adalah Kambudi. Iya, jadi saya agak susah juga nyebut nama-nama itu. Lalu ketua umum kita Ibu Nur Badriah MPD, sekretaris kita Pak Guslaini malam ini tidak sempat hadir karena mungkin ada beberapa hal yang memang beliau ini sangat sibuk juga sebenarnya, trainer ya. Bendahara ada Bapak Tendi Handika yang cute ya,
Lalu bidang humas dan organisasi saya sendiri, Uzaimah. Lalu bidang peningkatan kompetensi ada Mirawati, dan bidang publikasi informasi Adi Saputra, bidang administrasi Nurul Safira. Jadi ini beberapa tidak bisa dihadirkan karena bukan tidak dihadirkan, tapi memang sudah izin untuk tidak bisa hadir, ya. Lalu program kerja kita di jangka pendek nanti kita akan dalam pergerakan awal kita yang akan kita laksanakan adalah pelatihan menulis dan public speaking setiap minggu. Artinya pelatihan menulis yang dimaksud sini bukan dasar tapi pengembangan, seperti yang Ibu Ketua jelaskan tadi. Nanti kita lebih brand menulis kita tuh akan dibantu oleh Google langsung, ya. Melaksanakan perlombaan dan pertunjukan tulisan dan public speaking setiap bulan. Lalu menghadirkan trainer penulis dan motivator nasional dalam setiap bulannya, menerbitkan dan peluncuran hasil karya peserta pada setiap itu, ya. Melaksanakan kegiatan temu penulis dan motivator nasional, ya. Ini akan kita atur di mungkin 1 tahun sekali, ya, atau apa nanti, ya, tergantung dengan seperti apa nanti progres kegiatan kita, ya. Lalu berikutnya ini ada juga program kerja strategis kita untuk jangka panjang, artinya yang ini nanti akan kita laksanakan secara berkesinambungan, ya, artinya membentuk perusahaan di tiap kabupaten, kota, dan provinsi. Dan nanti bahwa dimungkinkan memang nanti di sistem struktur pengembangan organisasi kita ada semacam sistem pergantian antar waktu gitu, ya, sehingga kita tidak berada pada struktur yang hanya diam dan membisu, ya. Jadi ini nanti itu yang maksudnya, ya. Jadi membentuk perusahaan di tiap kota dan provinsi nanti dalam bentuk pengembangan terus gitu, ininya baik strukturnya, ya, maupun program-programnya. Lalu menyusun standar operasional, nanti insya Allah ada ART yang akan kita terbitkan juga sebagai panduan daerah untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya, guna untuk menjadi frame, ya, batas-batas program kita tuh ada di mana gitu. Lalu menumbuhkan budaya menulis di kalangan guru, siswa, mahasiswa, dan semua kalangan. Lalu menemukan percaya diri berbicara depan umum, nanti ini lewat event-event public speakingnya kali, ya, pelatihan public speaking. Melaksanakan kegiatan pelatihan menulis baik fiksi, non-fiksi, ya, secara offline maupun online, dan melaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan menulis, ya, terutama dalam program wisata literasi nasional dan internasional. Nah, jadi nanti artinya para pengurus daerah itu bisa nanti, ya, memprogramkan kerjanya berdasarkan apa yang sudah kami mantapkan di program kerja strategis ini, ya, tanpa menghilangkan prinsip demokrasi, ya. Artinya bahwa kami mungkin di PPMN pusat itu intinya selama itu ada di frame program kerja kita, maka kita akan menampung semua aspirasi program kerja yang ada di daerah. Lalu keanggotaan kita, ya, nanti kita bisa programkan melalui sistem pendaftaran berbayar kali, ya, karena mungkin kita juga akan mencetak kartu anggota PPMN, ya, Bu Ketum, ya, akan ada kartunya, ya, nanti. Kartunya, ya, nanti download sendiri di situ. Ya. Jadi dan ini seumur hidup 50 ribu. Ya. Jadi kita presentasi sudah kita alokasikan. Tetap ini bukan berarti artinya tadi ngomongnya nggak pakai uang, bukan itu.
ini persoalan pengembangan organisasi yang berbeda dengan kacamatanya dalam istilah-istilah menarik keuangan yang lain ya. Jadi kita penting ini menurut saya karena memang kita bergerak tidak mungkin hanya mengandalkan berharap pada sebuah keikhlasan ya, karena sebuah organisasi yang kuat itu pasti ya harus punya dana awal untuk itu. Jadi berharap ya. Jadi saya tambahkan teman-teman, untuk yang pengurus yang sekarang gabung itu tidak usah tidak usah membayar, tidak usah berbayar kontribusi seperti ini. Mengapa nanti kedepannya anggota harus seperti ini? Supaya ada keseriusan untuk masuk ke dalam PPMN. Jadi uang yang sekian ini sebenarnya tidak ada harganya sama sekali sih kalau untuk pengembangan organisasi, tetapi di sini hanya untuk menuntut keseriusan masuk ke dalam sebuah komunitas. Kemudian saya tegaskan kembali yang tadi terkait dengan program kerja. Program kerja kita itu nanti setiap minggu kita harus ada podcast. Jadi kita harus pandai membaca keinginan zaman. Misalnya nih, Lebaran kan ada mudik, tetapi pandemi. Nah nanti setiap provinsi kita wajib menyiarkan melalui podcast kita tentang perkembangan mudik. Jadi kita harus pandai membaca passion yang digemari masyarakat. Kita harus pandai membaca event-event. Intinya kita nanti bukan hanya mempublikasikan melalui tulisan, tetapi juga kita bisa blow up melalui podcast. Yang mengisi podcast, yang menjadi pembawa acara kita sendiri. Dan ini akan masuk ke dalam web yang disiapkan oleh PPMN. Begitu. Kemudian nanti ketika kita sudah ada event-event 1 tahun sekali di Jakarta, sekarang kunjungan kita bertambah. Yang awalnya hanya Perpusnas, Kemdikbud, JCC, sekarang akan bertambah di stasiun-stasiun TV nasional. Gitu. Nanti di sana kita akan belajar bagaimana menjadi seorang jurnalis, belajar akan bagaimana menjadi seorang presenter, membaca berita, begitu ya. Nah, jadi di sini kita skupnya lebih luas. Kita akan membuka mata dunia, membuka mata-mata kita bagaimana dunia membutuhkan sosok seorang penulis dan motivator. Jadi nanti tips-tips di dalam podcast itu bergilir juga. Ada yang memang membahas bagaimana tips-tips membuat sesuatu, mengolah sesuatu, menciptakan teknologi tepat guna. Kemudian jadi tidak monoton. Nah, program kerja yang tadi kita hadirkan itu adalah standarnya. Harapannya setiap wilayah punya unggulan. Kalau Banten, unggulannya kemarin itu pelatihan yang membaca karakter seseorang. Membaca karakter seseorang, nanti ini tepatnya dikelompokkan di bagian mana, begitu. Karakter si A itu kalau bertemu dengan karakter si B akan berantem, nggak cocok. Nanti ini kita tukar, seperti itu. Nanti itu akan itu menjadi unggulannya Banten. NTB katanya unggulannya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya itu masih belum unggulan ya, karena memang sekarang sedang boomingnya kurikulum Merdeka Belajar. Intinya PPMN nanti akan menjadi sebuah wadah solusi dari setiap permasalahan, baik permasalahan guru, baik permasalahan masyarakat yang banyak pengangguran. Kita akan mencari peluang-peluang sehingga peluang-peluang itu dapat kita tembus dengan terobosan-terobosan yang kita cipta. Itu saja sih. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa event tanya jawab. Kak Hujai tinggal 1 slide lagi nih ucapan terima kasih. Kemudian nanti dilanjutkan dengan visi misi dan program unggulan yang akan dihadirkan oleh ketua daerah. Kita mau dengar ya Kak Uni Evi ya. Ketua daerah kita ini punya gerengnya apa gitu, supaya mereka juga jadi punya tanggung jawab ke depannya mau dibawa kemana. Itu silakan Kak, 1 slide Kak. Oke, 1 slide lagi. Terima kasih dan cukup jelas dan clear seperti apa ya arah PPMN ini. Semoga teman-teman ini menjadi dasar bagi teman-teman untuk
sebentar lagi ya menjelaskan tentang program-program unggulan juga visi misi dari pengurusan daerah khususnya di PPMN Sumsel. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Huzaimah MPD kepada Ibu. Apa yang menjadi harapan Sumsel untuk ke depan PPMN khususnya, bahwa kita pusat tidak akan melepaskan begitu saja. Tentu kita nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya dari apa yang sudah menjadi harapan pengurus-pengurus wilayah dan daerah. Nah, cuman sebelum saya tutup nih, ini deh udah ada nih, karena PPMN itu udah terbentuk gitu kan. Mungkin nanti perlu juga kita punya ikon ininya, uniformnya gitu ya. Gitu kan. Seragamnya, mumpung apa ini, sih? mumpung kita Kalau Pak Teddy kan di sekolah digitalnya oren dengan oren. Ya, kalau kami tetap eksis di biru putih ya. PPMN nanti kita coba kelola lah ya, Bu Ketum ya. Boleh. Nanti kita desain dulu. Boleh. Nanti kita desain, kemudian tetap ada ciri khas daerah boleh di bagian kepala untuk topinya boleh, tapi di baju dan celana atau roknya kita pikirkan bareng-bareng mau seperti apa desainnya. Ya. Gambar seperti apa desainnya kita pikirkan nanti bareng-bareng. Logo PPMN tetap ada, cuma kita pikirkan warnanya apa nih. Jangan putih, jangan orange, jangan biru lagi. Kita cari yang orange abu-abu sudah. Jangan yang udah kotor lah. Jadi kalau dipakai 2-3 hari nggak apa-apa sih, nggak kelihatan gitu. Oh gitu. Aduh. Yang cerah. Iya, hijau. Warna hidup ya. Warna tas dalam mie, kukus ketan pakai duren. Sungguh berkualitas rapat malam ini. Pengurus PPN Palembang keren-keren. Penting pengukuhan dulu gitu, Bu Mutia ya. Nah, setelah pengukuhan ini kita bergerak. Kita pasti pelan-pelan. Kayak saya lupa dengan Vali tetangga sendiri, saya lupa pada ada Pak Alvin di situ. Tapi saking nggak ingat ya. Nah, itu maksudnya. Ya, saking paniknya kita. Karena kemarin kita dadakan, kapan lagi pengukuhan? Benar. Orang udah ribut kan. Jadi yang penting kita bisa dikukuhkan dulu. Nah, sekarang kita sama-sama bergerak. Pastilah teman punya teman kan. Nah, kalau mau kita langsung ini di kontak lalu kita bentuk, gitu kan. Pengukuhan ini kan secara resmi, tapi kalau yang lainnya kan nanti terbentuk. Kita bentuk sendiri dengan ucapan selamat juga nggak masalah. Ibu Ketum nanti ngizinin kok. Nggak harus kita harus ngadain rapat secara nasional lagi, enggak. Iya Bu. Bagus Bu. Sumsel aja udah bisa. Ya, alhamdulillah terlaksana Bu malam ini. Ini sebenarnya bagus loh. Saya tertarik dengan PPMN, saya lama loh mengamati. Saya ragu-ragu. Tapi ternyata saya lihat nih orang-orangnya, oke lah. Maksudnya begini. Kalau kita ini kan memang pengen bergerak demi kebaikan ya, istilahnya. Tanggung jawab moral juga lah, kita orang tua, kita guru gitu kan, nggak sia-sia. Nah, memang produk kita yang cocok itu memang digital inilah, literasi digital. Makanya kita melek digital. Melek digital dalam artian kita itu nggak menerima aja apa yang ada, tetapi kita bisa memilah-milah dan kita juga akan membalas gitu lah, memunculkan sesuatu digital yang akan mengalahkan hal-hal yang unfaedah gitu loh. Sayang sekali tuh, saya ngeliat TikTok tuh, ya Allah, anak-anak itu yang dikonsumsi, kasihan kan? Kita yang orang tua punya tanggung jawab di sini. Terima kasih ya teman-teman, saya senang sekali. Nanti kelanjutannya kita bisa di grup ya. Di grup nanti kita diskusikan lagi untuk kabupaten-kabupaten yang belum. Jadi program kita yang paling dekat kan tadi udah dibilang sama Ibu. Itu ya Ibu Ketum ya. Sampai Lebaran ini kayaknya kita pengukuhan dia. Berarti kita memfokuskan agar PPM ada di setiap kabupaten. Itu dulu. Kalau bisa rencana awal tetap yang bulan April kalau bisa kita launching besar-besaran itu. Tapi kalau bisa kita sebelum itu sudah terbentuk di kabupaten-kabupaten yang lain. Kesulitan saya di sini karena saya kuliahnya kan nggak di sini, jadi ke teman kuliah pun nggak ada
Yang banyak ini cuma teman di Facebook yang saya tahu gitu kan, yang kenal pun dan komunitas-komunitas kecil gitu. Kalau Bapak Ibu di sini kan kuliahnya di Palembang, ada teman SMA-nya, ada teman ininya. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman untuk menggait anggota-anggota untuk pengurus di kabupaten yang lain. Gimana? Apa kita cukupkan? Udah capek ya? Sudah terlalu lama loh, kasihan loh. Buat masih capek kan? Belum istirahat. Kita butuh istirahat. Oke? Nanti apa-apanya kita bahas. Nanti kita lanjut di grup mungkin untuk program ke depannya Bu ya. Kita bahas di grup. Nanti kita bicara di grup dan sekali kalau perlu kalau mungkin kita nggak mungkin merapatkan Pak Mumu ya, kita Google Meet, kita tetap. Iya. Setelah kita bincangkan di grup, lalu kita Google Meet yuk. Kalau saya bikin Zoom kayak kemarin Pak Mumu, saya pakai gratis. Tolong di jalan. Tidak ada Google Meet. Bu, nanti akunnya boleh dipakai selama istilahnya kalau saya nggak hadir itu kan silakan digunakan. Nanti akunnya saya kasih. Oh gitu.